Halo sobat, berjumpa lagi bersama Kito Belajar. Hari ini kita akan menginstal salah satu sistem operasi Mikrotik ya, router Mikrotik ya. Kita akan menggunakan aplikasi VirtualBox sebagai pembuat virtualnya. Di sini kita akan coba berbagi bagaimana menginstal kemudian mengkonfig Mikrotik tersebut dengan pemahaman tingkat dasar. Baiklah, sebelumnya harus kita siapkan dulu atau kita koneksikan internet ya. Jika belum punya ISO Mikrotik, mungkin bisa di-download di mikrotik.com. Nanti dipilih aja yang mau dipakai. Yang jelas kita akan mendownload yaitu Winbox ya, nanti Winbox kita download sebagai aplikasi untuk melakukan remote-nya. Kemudian kita akan pakai router Mikrotik versi 6 atau 5 saja ya. Nah, jika belum ada VirtualBox, silahkan mendownload VirtualBox pada situs resminya ya. Di sini bisa menggunakan yang terbaru adalah versi 7.1.4 ya. Nah, oke, saya sudah mendownload semua, walaupun versinya tidak sama, tidak apa-apa, yang penting dia bisa kita gunakan. Oke, pertama kali kita buka Oracle. Di sini kita buat dulu mesin virtual buat Mikrotiknya dengan mengklik new. Kita tuliskan nama di sini router ya, Mikrotik. Oke. Saya akan menyimpannya di salah satu folder sudah saya siapkan. Saya akan menyimpannya di sini ya, di ISO Mikrotik. Kemudian saya juga sudah download ISO-nya. Saya akan menggunakan, ada 2 ISO di sini Mikrotik, saya pakai yang 6.25 aja ya. Kemudian untuk tipenya atau versinya itu biarkan seperti ini, dan kita langsung ke menu hardware. Di menu hardware ini, kalau memori kita RAM kita besar, di sini juga nggak apa-apa kita alokasikan besar ya. Kalau prosesor kita juga besar, nggak apa-apa kita alokasikan besar ya. Kemudian hard disk. Untuk hard disk di sini kita simpan sebesar 10 GB aja. Mana tahu kita nanti akan memasukkan beberapa template ya. Kemudian pilih di sini, kita pilih lokasi virtualnya. Di sini saya satukan pada folder ISO tadi. Nah, untuk hard disk TV-nya variannya saya pilih yang ini aja ya, virtual disk Mac ini. Nah, kalau sudah seperti ini ditekan finish. Nah, Mikrotik ini nanti dia akan mendapatkan IP pada Ether satunya dari wireless yang ada yang terkoneksi. Jadi di sini nanti adapter satunya saya pilih bridge ya, kemudian saya pilih wireless. Jadi nanti dia akan mendapatkan IP dari wireless tersebut yang satu segmen untuk Ether atau untuk adapter satunya. Kemudian adapter 2 nanti saya akan mencoba kliennya adalah Linux ya. Di sini saya sudah siapkan Ubuntu. Jadi di sini saya menggunakan adapternya menggunakan internal network. Saya pilih Ubuntu. Saya tulis Ubuntu biar gampang mengingatnya kemana koneksinya. Oke. Untuk adapter 3 sebagai cadangan ya. Jikalau Winbox-nya macet-macet, kita gunakan localhost only. Oke. Jadi maksudnya localhost only ini, komputer kita ini nanti bisa terhubung dengan IP yang dialokasikan oleh Mikrotik yang ditujukan pada adapter 3 ya. Oke, kalau sudah kita oke.
adapter 1 ini akan terhubung ke wireless, jadi dia nanti dapat IP satu segmen sama wirelessnya. Kalau wirelessnya dapat IP 192.168.1.100, bisa saja router mikrotik kita pada Ether 1 di saat kita setting nanti bisa saja mendapatkan IP 192.168.1.101, 102 dan selain dan berikutnya, maksudnya yang biasanya dia tidak akan sama karena konfignya dari sini adalah DHCP. Nah, untuk Ubuntu yang ini ya, nanti sebagai klien kita samakan di sininya, nanti kita tuliskan Ubuntu juga ya. Jadi nanti Ubuntu ini adapter satunya Ubuntu ini akan terhubung ke mikrotik dengan adapter 2-nya. Adapter 3-nya mikrotik akan terhubung dengan virtual host only yang ada di settingan komputer kita nanti, yang ada di sini, di mana dia yang Oke, nanti dia di sini ya, antara dua ini nanti kita lihat kita settingnya mana ya. Oke, kita jalankan router mikrotik kita dengan mengklik router mikrotik, kemudian klik start. Oke. Ini kita boleh close ya. Kita konsentrasi di sini. Nah, sampai di sini kita akan melakukan instalasi sistem operasi mikrotik di dalam virtual kita yang sudah kita sediakan. Nah, di sini jelaskan kalau kita memilih A, berarti semua ini kita pilih ya. Kalau kita memilih M, berarti minimum ya. Nah, di sini saya menyarankan memilih A saja untuk pembelajaran. Kemudian kita tekan huruf A pada keyboard kita, maka semuanya akan terchecklist ya. Kemudian kita tekan I untuk install. Nah, nanti di bawah ada config informasi lagi, apakah kamu akan mengkeep ya. Jadi biar cepat kita yes saja, kita keep aja. Dan di sini akan ada pilihan lagi ya, Y dan N, kita pilih yes saja. Nah, di sini dia akan melakukan keep config lisensinya. Di sini dia akan memformat disk. Jadi mikrotik sistem SO ini yang berbasis CLI ini, yang sistem operasi ini ya, kalau kita installkan di salah satu komputer yang kita anggap atau kita jadikan sebagai router, maka dia akan memformat seluruh hard disk. Kalau hard disknya 500 giga, maka 500 giga itu diformat sama dia. Oke, sampai di sini sebelum kita enter, kita pastikan dulu mengeluarkan ISO-nya tadi, kita remove saja, kita enter. Oke, kita tunggu. Oke, untuk tahap awal kita login ya. Jadi mikrotik sistem operasi yang SO mikrotik yang ini, loginnya usernya admin, kemudian passwordnya tidak ada ya, jadi di enter saja. Sampai di sini kita tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke router mikrotik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memberikan password agar router mikrotik kita ini aman. Jadi caranya bagaimana memberikan password? Kita bisa menekan tombol tab ya. Di tombol tab ini ada beberapa informasi dengan bermacam warna, yang setiap warna itu ada penjelasan tersendiri sebenarnya ya, tapi di sini kita akan coba memberikan atau mengganti password ya, atau memberikan password untuk login admin tadi. Ketikkan saja password ya. Oke, kita bikin
new password karena passwordnya tidak ada ya. Berarti kita password baru ya, mungkin kita berikan password baru 123456. Oke. Nah, password lamanya tidak ada kan, pas kita enter saja. Kita masukkan password baru. Oke, coba kita tes dengan mengetik exit kan ya. Exit mau nggak? Nggak mau ya. Quit. Oke, ketik quit. Kita coba login lagi dengan admin, masukin password yang sudah kita buat tadi. Jadi di saat kita mengetikkan password memang dia tidak muncul ya. Diketikkan saja passwordnya lalu enter lagi. Oke, sekarang passwordnya sudah berhasil. Berikutnya kita akan mengubah. Jadi saya bikin catatan di sini ya, pakai notepad aja. Kita tunggu notepadnya keluar mana nih. Oke, saya tulis di sini ya. Pertama ganti password ya. Kedua kita ganti user adminnya. Oke. Nah, kita akan mengganti tulisan admin ya menjadi nama kita, atau kita menambahkan ya. Jadi sini kita ganti atau tambahkan. Saya biasanya lebih cenderung untuk menambahkan. Oke. Jadi gimana caranya? Perintah untuk menambahkan nama kita menjadi pengguna router ini caranya seperti ini. Kita tekan tombol tab ya. Nanti di sini kita bisa baca, kita akan menambahkan user. Jadi kita pilih user, kita tekan tab lagi. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, tombol tab adalah tombol yang membantu kita. Kita akan menambahkan user, berarti kita akan menambahkan user. Tekan lagi tab. Grup. Nah, kita tentukan grup. Jadi ada perbedaan ya. Ada grup dengan password, grup dan name, password itu berbeda warnanya. Jadi kita masuk grup mana? Nah, di sini saya jelaskan, admin tadi itu grupnya full. Jadi dia bisa semua menghapus, mendelete, membaca dan lain sebagainya. Nah, jikalau kita ingin menjadi setara dengan admin, kita juga harus memilih full. Oke. Kemudian nama. Tadi kan loginnya admin, passwordnya 1234. Sekarang kita bikin namanya misalnya Johnny ya. Kemudian apa ya? Apa yang bagus namanya biar untuk bos ya. Oke. Namanya bos ya. Kita tambahkan, langsung kita berikan password. Jadi bos ini nanti login dengan nama bos, passwordnya misalnya bos juga. Nanti dia masuk kategori grup pool. Enter. Kita buktikan ya, dengan usernya kita print dulu. Nanti ada dua user, admin dan bos, yang sama-sama mempunyai hak akses pool. Sekarang kita exit, quit tadi ya, quit. Kita tes dengan login nama bos dengan password bos. Oke, jadi bos Mikrotik. Nah, langkah kedua, ya, ketiga, kita coba mengganti nama interface. Jadi melakukan atau merubahkan interface ini sama seperti tadi. Boleh tekan tombol tab ya. Nah, adakah menu interface di situ? Ada ya, bacaan interface. Kita tekan atau kita ketik interface. Kita enter boleh. Kita lihat apa sih isi interface dengan perintah print. Nah, interface ini adalah Ether 1, Ether 2 yang kita sebutkan tadi, yang mana nanti Ether 1 ini kita ganti namanya menjadi Ether 1 bridge ya, artinya kita terhubung ke internet, atau lebih jelasnya kita ganti Ether 1 internet.
Nanti Ether 2 ini kita ganti namanya Ether 2 Ubuntu. Kita akan terhubung sama Ubuntu kliennya. Ether 3 nanti kita ganti dengan nama Ether 3 host. Kita akan terhubung dengan komputer host kita. Gimana caranya? Kita tekan tab. Kita mau ngapain? Mau menambahkan ya interface-nya, mau mengedit atau men-setting. Nah, di sini kita akan melakukan set. Kita set, apa yang kita set? Yaitu nomor 0 ya. Maksudnya ini kita akan set nomor 0 ini yang namanya Ether 1 ini kita ganti menjadi Ether 1 inet. Name Ether 1 kita kasih tulisan inet. Ya, jadi kita set nomor 0 ini menjadi namanya menjadi Ether 1 inet. Kita enter. Kita print, apakah sudah berubah? Berubah ya. Namanya berubah menjadi Ether 1 inet. Lakukan juga dengan halnya yang pada Ether 2. Cukup tekan panah atas. Nah, kita tinggal ganti, nggak payah mengetikkan lagi. Number 1 kita ganti namanya menjadi Ether 2 Ubuntu. Oke. Kita tekan lagi panah atas, kita ganti sini lagi Ether 3 host. Yang ini nomor 2. Kita set nomor 2 itu dengan nama Ether 3 host. Enter. Lalu kita print. Oke. Kita quit. Untuk pindah ke depan ya, ke directory depannya itu tekan titik 2 kali. Nah, kemudian kita quit. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan remote mikrotik. Yang keempat, kita coba login menggunakan Winbox. Di folder ini tadi sudah kita siapkan Winbox ya. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, oke, kita klik next boardnya ini yang terhubung sama jaringan. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah MAC dari MAC address router mikrotik kita tadi, yang ini ya, yang interface-nya ada 3, masing-masing interface itu memiliki MAC sendiri-sendiri. Nah, boleh kita pilih salah satu ya, bahwa mikrotik ini belum dikonfig IP address-nya ya, nanti identitasnya kita ganti melalui Winbox. Oke, kita klik di sini. Nah, kita bisa login menggunakan login admin karena kita tahu tadi passwordnya, atau kita menggunakan login yang kita buat tadi, bos. Passwordnya juga bos. Connect. Kita tunggu sampai dia nanti login ya. Cancel lah, saya ulang. Saya pakai yang terserah sih sebenarnya ya. Coba saya ulang. Lama ya. Kalau lama, kita coba login di router mikrotik ini. Kita lakukan reset dulu. Jadi kita reset mikrotik tadi, tekankan tab. Jika lupa perintahnya, kita cari situ tulisan sistem. Nah, sistem nanti tekan tab lagi. Sistemnya kita mau ngapain ya. Nih, ada backup, log console, dan lain-lain. Kita mau lakukan apa? Kita mau lakukan apa di sistem ini? Ya, kita mau shutdown, oke, atau mau reboot. Nah, kita reboot biar dia mati, hidup kembali. Yes. Ya. Jadi di mikrotik sistem SO ini, jikalau lupa apa yang mau diketik, kita login saja atau kita tekan aja tombol tab. Oke. Kita coba login di sini ya. Ini kita kecilkan sedikit
menyebabkan dia nggak perlu besar. Oke. Sip, kita refresh dulu, pilih salah satu. Oke, kita coba connect. Lama ya. Oke, kita ulang. Coba yang ini. Lama juga. Coba yang ini. Oke, nggak apa-apa ya. Kita masuk ke admin saja. Mungkin dia lambat karena kita belum men-setting IP address pada setiap interface ya. Mungkin saja belum mau karena kita belum men-setting IP address pada setiap interface yang disediakan. Biasanya kalau admin cepat nih. Lama ya. Oke, belum berhasil. Oke, kalau begitu kita berikan IP address di dalam router Nekrotiknya. Kita login dengan BOS. Oke, kita tarik ke bawah sedikit. Oke, nanti kita login sama Winbox setelah IP address kita buatkan di router Nekrotik. Jadi membuat IP address tadi saya sampaikan, apapun yang kita lakukan, jikalau kita lupa tekan aja tab. Sekarang mau ngapain? Kita membuat IP. Ada nggak menu IP di situ? Ada nggak tulisan IP? Apa yang akan kita tulis harus ada. Oke, ketik IP. Enter saja. Ya. Mau ngapain lagi? Kita tekan tab. Saya mau nambahkan IP address. Berarti address. Ketikkan address, tekan tab. Enter, tekan lagi tab. Nah, kita mau ngapain lagi? IP addressnya mau kita tambahin, berarti tekan klik ADD. ADD apa yang mau kita tambahkan? Kita enter. ADD address, tambahkan addressnya 192.168.2.1/24. Kita enter. Interface mana? Nah, tadi yang 21 ini kita alokasikan interface-nya untuk Ether 2 saja, ya. Berarti Ether 2 Ubuntu. Enter. Kita print. Nah, sudah ada IP address untuk interface Ether 2 Ubuntu. Nah, berikutnya tambahkan lagi, ya. Langkah cepatnya seperti ini. IP address, ADD address 192.168.3.124. Interface-nya ini untuk Ether 3 saja. Ether 3, ya. Jadi IP address kita tambahkan 192.168.3.1/24 dengan interface Ether 3 host. Kita print. Oke. Kalau sudah, kita coba login di sini. Ya. Kita refresh dulu. Nih, sudah ada IP address ya. Sudah dapat IP address. Nah, kita pilih yang ada IP address saja. Kita klik connect. Kita coba lagi. Oke. Kita cancel dulu. Kita klik IP address. Oke. Connect. Kita tunggu sebentar. Kita refresh lagi ya. Kita klik MAC address-nya. Connect. Oh, lama. Kan terjadi ini. Cek firewall dulu. Mungkin ada firewall yang menyala, ya. Kadang firewall mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Iya, kadang dia mengganggu. Kita ulang, ya. Wow, kita tutup ya. Kita ulang sekali lagi nih.
Ada admin passwordnya 123456. Next. Login. Apa masalahnya? Oke, kita sudah masuk ke Winbox ya. Oke, nah, Winbox ini bisa meremote router Makrotik. Setelah masuk ke Winbox, kita akan melakukan setting yang kelima, yaitu buat DHCP client. Jadi tujuannya agar nanti router Makrotik kita yang Ether 1-nya ini mendapatkan internet dari wireless yang kita breed tadi. Nah, kalau yang menggunakan Winbox kita bisa menggunakan apa maksudnya gini, kita bisa mengklik ya, mengklik bisa melihat sebelum melakukan config. Contoh nih, ini interface, ini kita ganti tadi. Kalau mau ingin ganti, klik aja 2 kali. Misalnya kita ganti internet, ya, apply. Itu dia berubah. Nah, kita lanjut ke IP address ya. Kita akan membuat IP address DHCP client. Nah, kita pilih DHCP client. Tambahkan. Nah, DHCP client tadi yang kita buat ini nanti sumber koneksinya itu berada pada interface Ether 1. Adapter 1 tadi akan terhubung ke sini ya, ke sini. Jadi ini kita apply saja sampai nanti status di sini dia statusnya menemukan bot ya, sampai statusnya seperti ini. Oke. Nah, setelah DHCP client ya, kita masuk ke langkah ke-6, DNS. DNS ini berada di menu IP DNS. Di sini kita harus izinkan agar nanti di bawahnya Ubuntu tadi, yang klien Ubuntu nanti bisa terkoneksi internet dengan pengaturan tambahan nanti. Apply. Ini cukup di checklist. Apply. Oke. Karena kita menggunakan DNS client, karena kita menggunakan DHCP client, otomatis di bawahnya otomatis pada menurut ini ya, dia akan terbuat sendiri secara otomatis. Nah, sekarang kita cek apakah router kita ini ya terkoneksi internet melalui aplikasi Winbox. Kita ping menggunakan new terminal ya, enter. Jadi di Winbox ini terminalnya ada juga sama ini ya, sama. Ini kan BOS Makrotik, ini Windows Makrotik, sama tampilannya. Kita tes ping Google. Kalau ini terkoneksi, berarti internet sudah masuk di Ether 1. Berarti internet sudah terdistribusi pada interface kita di Ether 1. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut untuk membuat IP address ya. Tadi kita sudah buat di routernya sendiri menggunakan basis teks. Sekarang kita cek di Winbox-nya IP address. Nah, ini sudah kita buat tadi ya. Nah, ini dia untuk Ether 1, dianya ada kode D, artinya ini dinamik atau DHCP ya, DHCP client ya. Nah, kemudian ini adalah untuk Ether 2 Ubuntu, ini untuk host. Sekarang kita akan membuat jaringan mengkonfigurasi untuk Ubuntu agar bisa terkoneksi internet. Oke, kita buka Ubuntunya. VirtualBox-nya tadi mana ya? Oh, kita tutup ya. Kita buka VirtualBox. Kita jalankan Ubuntu ya. Yang sudah kita setting networknya Ubuntu, kita start. Kita tunggu sebentar.
Kalau ini udah jalan, ini tutup aja nggak apa-apa. Ini Ubuntu ya, ini saya tutup ya. Nah, ini routernya, saya kecilkan saja. Nah, ya, ini routernya. Ini router ini di remote menggunakan Winbox. Nah, kita masuk ke Ubuntu dulu. Ubuntunya kita kasih passwordnya, kita masukkan. Kita pastikan internet Ubuntu ini, kita pastikan Ubuntu ini harus bisa internet. Nah, kita pastikan dulu di sini Ubuntunya ya. Kita klik wirednya, dia sudah terkoneksi ya. Kita lihat IP 4 nya, nanti dia otomatis ya. Dia akan dapat otomatis. Sekarang kita cek IP address di Ubuntu ini. Ke terminal. Kebetulan saya usernya kliennya menggunakan Ubuntu. IP A. Sini kan dia belum dapat IP nih, ya. Karena kita belum membagikan IP ini ke Ubuntu. Caranya gimana? Oke. Kembali ke Winbox. Klik IP, klik DHCP server. Jadi kita akan mengalokasikan DHCP server ke Ubuntu tersebut. Kemudian klik DHCP setup. Ingat, interface yang kita arahkan ke Ubuntu adalah interface Ether 2 Ubuntu. Next. Ini biarkan saja default. Next. Ini biarkan saja, lalu next. Nah, ini maksudnya bahwa IP yang kita distribusikan tuh sebanyak maksudnya dimulai dari 2 sampai 254 ya. Boleh nggak diperkecil? Boleh. Mungkin kita akan hapus 254-nya, kita bikin aja 10. Berarti IP akan dibagikan kepada klien yang terhubung ke interface Ether 2 tadi, itu IP yang beredar dimulai dari 2 sampai 10. Ini biarkan. Ini kita pinjamkan selama 1 hari aja. Komplek. Oke. Sekarang kita pastikan apakah ini sudah dapat IP. Oke, kita lihat ke sini. IP A. Ya. Ini lihat. Nah, Ubuntu tersebut sudah dapat IP 2.10. Ya, karena dia yang pertama hidup, maka dia yang dapat IP akhir. Biasanya seperti itu kalau terhubung dengan MikroTik. Kita tes. Apakah ini sudah bisa internetan? Pasti belum. Ya, kita tes. Belum bisa. Kenapa? Karena kita belum membuat jalurnya, ya. Kita belum mengkoneksikan NAT di sini. Oke. Jadi kita tambahkan lagi. Kita akan mengoneksikan langkah ke-7, yaitu tadi langkah ke-7 kita buat DHCP server. Langkah 8 kita akan buat NAT. Ya. Nah, membuat NAT ini langkahnya bagaimana? Yaitu pada menu IP, menu firewall, klik tombol NAT, tekan tanda tambah. Di sini pilih dengan SRC NAT, ya. Kita yang global aja langsung ke aksi. Kita pilih sini masquerade. Apply. Kita tambah komen lah. NAT manual. Ya. Oke. Kita pastikan. Ya. Oke, kita Ctrl Z dulu, kita stop, kita pin Google. Nah, oke, masuk ya. Kita buktikan dengan membuka web browsernya di sini, di Linux tadi sebagai klien. Kan Google, YouTube lah. Nah, oke ya. Websitenya sudah terbuka di sini. Artinya internet sudah masuk ke dalam klien. Kita bisa lihat siapa saja yang terkoneksi. Kita lihat pada menu DHCP server. Ini dia. Ya. Nih.
ada yang terkoneksi. Oke, 2.10. Nih, 2.10 ini siapa? Ya ini dia. Kita lihat dari sini 2.10. Oke, atau kita bisa melihat menggunakan terminal kalau menggunakan Ubuntu, ya, IP A. Ini dia. Nah, bagaimana jika ada dua klien, yang satunya menggunakan Linux, yang satu menggunakan sistem operasi yang lainnya? Oke, di sini saya sudah ada satu sistem operasi, ya, saya sebut aja dah sistem operasi tetangga, ya. Ini dianya, saya beri nama Simcom. Nah, biar terkoneksi menggunakan Ethernet adapter 2 tadi, adapter 2-nya dari sini Ubuntu tadi. Di sini pun juga kita harus samakan namanya. Kita harus pilih namanya Ubuntu walaupun dia sistem operasinya lain, ya. Maksudnya dia mencolok kabelnya ke situ, mencolok switch-nya ke situ. Kita start. Kita coba dengan satu lagi sistem operasi, apakah bisa dia terkoneksi internet. Oke, enter saja. Oke, ini saya besarkan ya, saya full screen kan. Nah, di sini kita tes. Jadi kita tes di sini menggunakan CMD. Ketik aja CMD, enter. IP config, ya. Kalau di Linux itu ifconfig, kalau ini IP config. Tes. Nah, dia dapat IP 192.168.2.9. Kita ping ke Google, mau nggak? Harus mau. Nah, oke, mau ya. Kita buktikan dengan membuka web browsernya. Oke, ke sini google.com dah. Oke, Google-nya kebuka. Mikrotik. Oke, buka ya. Nah, oke, ini juga sudah terkoneksi ya. Kita skalakan. Nah, ini dia ya. Nah, ini sudah bisa internetan ya. Nah, ini bisa juga internetan. Oke. Yang ini juga bisa. So, good morning everyone. Internetan. I am. Oke. Ini routernya. Jadi internet yang dari wireless ini di bridge ke mikrotik pada Ether 1 agar mikrotik dapat internet. Setelah mikrotik dapat internet, dia menyebarkan lagi ke Ether 2-nya. Sini. Ke Ether 2-nya dengan kita beri nama tadi Ubuntu. Nah, kita hidupkan desktop ke komputer Ubuntu kita dan komputer yang satu lagi. Nanti dia akan melakukan IP yang sudah kita rentangkan tadi. Ya, 2 sampai 10. Bisa kita lihat pada menu pool. Ini dia. Nanti pada saat use address kita sudah mendapatkan ada 2 menggunakan pool kita tadi. 2.10 ya, 2.10 dan 2.9. Siapa sih penggunanya? Bisa kita lihat di sini. Ya. Kita bisa lihat di sini nih. Sebentar. Nih. Ya, ini namanya kita belajar, ini namanya ilmu komputer. Oke. Cukup batas sini dulu perjumpaan kita bagaimana mengkonfig ya. Mengkonfig mikrotik ya, kita menggunakan virtual semua di sini, sistem operasinya virtual semua ya. Agar bisa terkoneksi
dengan komputer yang ada di bawahnya. Ya, semuanya kita menggunakan virtual. Kita log off dulu, kita matikan shutdown dulu. Oke. Oke, Windowsnya sudah mati ya. Ini kita shutdown dulu. Power off, power off. Oke. Mikrotik ini kita matikan melalui Winbox aja ya, pada menu sistem. Oke, kita cari di sini shutdown. Yes. Ya, oke, mikrotiknya mati. Ini kita tutup. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, yaitu menginstal router mikrotik dan mengoneksikannya dan membagikannya ke sistem operasi yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan dan selamat berlatih.